Tahun 2023 ini banyak sekali pinjaman online yang mengalami kerugian besar dan ini pinjaman online legal. Dan ini bisa juga terancam bangkrut. Dan jika bangkrut, apakah hutang kita bisa lunas? Di sini ada beberapa aplikasinya, simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas pinjaman online bangkrut. Apakah hutang kita lunas ya teman-teman? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini saya akan selalu berbagi seputar pinjaman online, memperkuat mental nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan juga kedepannya jika channel ini berkembang, saya ingin sekali turun ke lapangan membantu nasabah yang ingin terlepas dari jeratan pinjaman online, membantu menyalurkan dana dari penghasilan channel ini ya. Amin ya robbal alamin. Mudahan channel ini bisa berkembang ke depannya ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini di tahun 2023 ataupun akhir tahun 2002 kemarin memang banyak sekali pinjaman online yang masih mengalami kerugian. Tercatat bulan Desember itu mencapai 186 miliar pinjaman online legal dan mengalami kerugian ya teman-teman, masih mengalami kerugian. Nah, ini dari 102 pinjaman online yang terdaftar, setengahnya ya 61 pinjaman online masih mengalami kerugian. Nah, mungkin akan terancam bangkrut, dan pertanyaannya di sini, jika pinjaman online bangkrut, apakah hutang kita bisa lunas? Seperti itu pertanyaannya teman-teman ya. Nah, sebelum membahas itu, apa saja sih aplikasinya yang mengalami kerugian ini? Apakah kalian gagal bayar di aplikasi ini atau tidak? Di sini ada beberapa aplikasi, bocorannya juga. Mungkin saya akan sebutkan beberapa aplikasinya yang memang mengalami kerugian sampai saat ini. Saya bocorannya itu adalah Akulaku. Akulaku juga memang mengalami kerugian, katanya seperti itu. Kredipo, Rupiah Cepat, ada Kami, Kredit Pintar, Klik Kami, Modal Nasional, dan masih banyak juga sih teman-teman ya, karena ada 61 pinjaman online yang memang mengalami kerugian. Itu sih baru sedikit bocorannya teman-teman, tapi memang aplikasi besar itu mengalami kerugian yang lumayan cukup besar ya. Memang totalnya dari semua pinjaman online yang mengalami kerugian itu mencapai 168 miliar di akhir bulan Desember kemarin teman-teman ya. Nah, di sini apakah memang jika mereka bangkrut yang gagal bayar di aplikasi itu auto lunas hutangnya? Nah, untuk pinjaman online yang namanya legal, karena ini ada dua kategori kan, legal dengan ilegal. Nah, kalau ilegal mungkin jika mereka memang bangkrut, tutup buku, hutang kalian pasti dijamin lunas. Karena sekarang banyak juga memang yang pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal jutaan rupiah. Memang diharap-harapkan pinjaman online ilegal ini bangkrut, karena memang jika bangkrut memang hutang kalian itu akan langsung lunas ataupun memang langsung terhapus data-datanya itu, karena mereka itu ilegal. Karena kalau hutang kalian tidak dianggap lunas, ada yang masih menagih, mungkin mereka akan ketar-ketir lagi dalam melakukan penagihan, dalam menyembunyikan data-data mereka ataupun perusahaan mereka, karena memang ilegal teman-teman ya. Nah, kalau yang legal, ini tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa. Jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ini, kalian tidak bisa dianggap lunas untuk hutangnya ini sendiri. Misalkan ada salah satu aplikasi pinjaman online legal bangkrut ataupun gulung tikar, di situ akan tetap ada penagihan dari perusahaannya itu, ataupun mungkin bisa disebut juga pihak ketiga akan ada melakukan penagihan teman-teman, seperti itu ya, walaupun mereka bangkrut, karena mereka memang masih tercatat ataupun terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, untuk pinjaman online legal misalkan disebut bangkrut, itu sebenarnya bukan bangkrut langsung memang perusahaannya hancur, tapi memang di OJK ini sendiri untuk membuka peer-to-peer aplikasi pinjaman online dari salah satu perusahaan, itu memang ada syarat dan ketentuannya. Minimal untuk membuka salah satu aplikasi pinjol saja harus memiliki modal minimal 25 miliar. Itu yang tercatat. Jadi jika modalnya kurang dari 25 miliar, nah itu bisa disebut juga bangkrut teman-teman ya. Karena memang tidak bisa
diawasi ataupun mendaftar ke OJK, teman-teman, seperti itu ya. Itu sih informasinya, teman-teman. Nah, itu saja sih sedikit informasinya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi sedikit wawasan untuk kita semua, teman-teman. Bukan hanya kalian, bukan hanya saya sendiri, tapi juga kita semua, teman-teman ya. Karena saya juga di sini masih belajar tentang aplikasi pinjaman online, walaupun memang sudah banyak sekali pengalaman di tahun-tahun lalu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat video ini. Saya pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.